Ia pun menyebut Maryam berzina dengan serdadu atau tentara Romawi. Jadi ini memang tuduhan bahwa Maryam itu dianggap berzina. Berzina dengan siapa? Berzina dengan serdadu Romawi. Ungkap Manakem Ali. Ibu bapak saudari-saudara umat beriman yang terkasih, sangat luar biasa pernyataan Ustadz Manakem Ali ini. Saya pribadi sebagai orang Katolik merasa kok Ustadz goblok sekali ya, bicara tanpa pengetahuan yang mendasar, tetapi kok dia bisa mengatakan bahwa Maria itu mengandung berkat perzinahan. Siapa sih yang mengajarkan? Ustazan ajaran mana yang saudara pakai? Anda kalau tidak tahu, bertanyalah kepada kami. Minimal kami para pastor yang belajar Mariologi. Lalu kemudian lahirlah anak itu. Ketika lahir anak itu dalam keadaan yang bersih, yang baik, anak itu diberi nama Maryam. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Meninggal ayahnya yaitu Imran. Zakaria punya istri, istri Zakaria saudara kandung Hanna. Jadi masya bi ghairi hisab. Allah kalau mau memberi rezeki maka bi ghairi hisab. Tidak ada satupun yang dapat menghitung dan memperkirakannya. Lalu kemudian sampailah masanya Maryam menjadi seorang gadis yang cantik. Lalu datanglah seorang laki-laki. Fa arsalna ilaiha ruhana. Kami kirimkan kepadanya seorang ruhana. Ruh adalah tanazzalul malaikatu war-ruh. Ruh yaitu Jibril alaihissalam. Fatamatsala laha basharan sawiyya. Jibril datang dalam bentuk basharan, anak muda, sawiyya, yang sangat sempurna. Lalu dia pun mendekati Maryam. Ketika laki-laki sempurna, ganteng, pemuda yang rupawan itu mendekati Maryam, maka Maryam berkata, inni akhafullah. Aku berlindung kepada Allah, aku takut kepada Allah, aku berlindung kepada Allah. Inni a'udzu birrahman. Aku berlindung kepada Rahman yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. In kunta taqiyya. Hai laki-laki, aku tak pernah didekati pemuda manapun. Kalau kau memang takut kepada Allah, janganlah kau dekati aku. Lalu kemudian Jibril berkata, inni rasul, aku utusan Allah, aku bukan orang jahat. Li ahaba laki ghulaman zakiyya. Aku datang hanya ingin meniupkan roh, karena Allah menitipkan anak ghulaman zakiyya, suci, bersih. Dia adalah Isa alaihissalam. Tapi fitnah sudah merebak kemana-mana. Itu anak Tuan Imran, hamil tanpa suami, itu pezina. Maka dia pun fa'aja'ahal makhabu, sampai masanya melahirkan anak. Dia pun pergi ke suatu tempat, makanan qasiyah, makanan tempat qasiyah yang jauh, karena dia tak sanggup mendengar sumpah serapah caci maki. Ketika itu datanglah Yahudi berkunjung. Wah, anak Maryam sudah lahir kan? Sudah lahir. Mereka pun menyumpah serapah. Makana abuki mara'a sawin. Bapakmu bukan orang jahat, bapakmu bukan preman. Makana abuki mara'a sawin. Bapakmu bukan preman. Wa makanat ummuki baghiyya. Ibumu bukan WTN, ibumu bukan PSK. Bapak kau melahirkan anak hasil zina. Maryam diam. Idza nataqas safihu fa khairun min ijabatihi sukut. Orang dungu bicara,
maka yang paling baik sebagai jawabannya adalah syarat ilaih. Maryam menunjuk anaknya yang baru lahir tadi. Mereka ribut, kenapa kamu bisa melahirkan anak? Kenapa ini anak siapa? Bapak kamu bukan orang jahat, ibu kamu bukan PSK. Kenapa anak? Dia tunjuk. Maka diam. Maryam cuma menunjukkan anaknya. Fa'asyarat ilaih. Lalu kemudian mereka berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami bicara dengan anak fil mahdi yang ada dalam ayunan, dalam buayan, yang masih dalam pelukan ibunya? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Mana mungkin kami bicara? Terjadilah mukjizat yang luar biasa. Anak kecil itu bicara. Isa berkata, inni abdullah, aku hamba Allah, aku bukan anak Allah. Isa tidak berkata inni ibnullah, tidak, tapi dia berkata inni abdullah, aku hamba Allah, aku rasul utusan Allah. Pak Kle, saya tidak menentang apapun yang menjadi kepercayaan Anda, ya. Apa yang saya katakan, apa yang saya alami, dan apa yang saya temukan di dalam kebenaran firman. Kalau seperti Pak Kle mengatakan tidak menyembah patung, ya, saya itu waktu pada saat itu saya diajarkan saya untuk pergi kayak kepada Santo, apa itu kan ada patung-patungnya ya, saya dimintakan ke sana untuk minta didoakan. Dan kemudian Pak Kle, seperti yang pertama saya katakan tadi, saya memahami pengajaran di Katolik itu pertama ada latria. Latria itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Dan jangan lupa bahwa di Katolik juga diajarkan hiperdulia. Hiperdulia itu penyembahan kepada Bunda Maria. Bukan penyembahan, ya, ibu salah, ibu, saya Katolik Bu, ibu fitnah itu. Maaf. Penghormatan. Maaf Pak, kalau penghormatan, Bapak Bu mengatakan saya memfitnah, sebentar Pak, itu iya. Bapak menentang aja apa pengajaran yang ada di Katolik ya. Kemudian ada pengajaran namanya dulia. Tidak ada Katolik menyembah Maria. Kami tidak menyembah selain daripada Allah, Ibu. Oke, kalau udah begini ya Pak ya, saya nggak bisa